untuk membawa harum namamu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Kau memahami hatiku, hanya Kau yang mengertiku selalu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku. Ku dicipta untuk membawa harum namamu. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Haleluya, puji nama Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa kita kembali memasuki masa Paskah di tahun ini. Ya, kita memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, bagaimana dengan kita menghadapi hari Paskah ini? Apakah kita menganggapnya sebagai hal yang biasa saja karena memang sejak kecil atau mungkin bahkan dari dalam kandungan, saya sudah orang Kristen ya, sebagaimana mestinya setiap tahun memperingati hari kematian dan kebangkitannya. Ya, kita menganggap biasa saja. Ataukah kita benar-benar menghayati dan benar-benar mengagumi karya Tuhan Yesus yang ada di salib. Ya, ada satu lagu lama berkata, jangan sampai ku kehilangan kagum akan salib. Biar seperti pertama dulu datang di salib itu. Ternyata Bapak Ibu Saudara, kita dapat kehilangan kekaguman akan salib Yesus.
Salib bukan hanya sebagai satu aksesoris yang mungkin ada di rumah kita masing-masing atau kita kenakan sebagai perhiasan. Atau mungkin kita gunakan di pakaian kita gambar salib sebagai penanda bahwa kita ini adalah orang Kristen. Ya, tidak hanya sekedar itu, namun di salib itulah ada karya Yesus yang besar dan mulia dalam kehidupan kita. Ya, dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18 saya bacakan firman Tuhan untuk kita. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Berita tentang salib itu adalah kekuatan Allah. Kekuatan Allah yang mampu memindahkan kita dari kebinasaan menuju kepada hidup yang kekal. Nah, kita tahu sejak manusia pertama berdosa, jatuh di dalam dosa. Dan firman Tuhan katakan dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-23 bahwa karena semua orang berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Lalu pada Roma pasal 6 ayat yang ke-23 berkata, upah dosa itu ialah maut. Jadi ada jurang maut yang memisahkan antara manusia dengan Allah disebabkan oleh karena adanya dosa. Dan manusia akan menuju kepada kebinasaan. Namun oleh karena anugerah Allah, ya Allah tidak ingin manusia ini binasa. Itu sebabnya dia turun ke dunia lalu mati di salib. Menggantikan kita, posisi kita yang seharusnya dihukum. Tapi Yesus menggantikan kita supaya kita lolos dari hukuman dan menuju kepada hidup yang kekal. Dan ini merupakan kekuatan Allah, kekuatan kita yang menyelamatkan kita. Namun bagi orang-orang dunia menganggap ini sebagai suatu hal kebodohan, kelemahan. Karena pada waktu itu orang Yahudi menganggap bahwa Mesias itu tidak terkalahkan. Dia tidak mungkin mati di salib. Kenyataannya Yesus mati di salib. Lalu orang-orang Yunani yang menganggap bahwa kalau Allah itu mengasihi manusia, lalu turun ke dunia dan mati disalibkan, maka Allah itu lemah. Ya, Allah itu mudah dipengaruhi oleh manusia. Dan bagaimana Allah dapat menyelamatkan banyak orang jika dia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri? Seperti ketika Tuhan Yesus ada di atas kayu salib. Ya, dia diolok-olok di dalam Markus pasal 15 ayatnya yang ke-30. Turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri. Dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu, turun dari salib itu supaya kita lihat dan percaya. Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya apakah Tuhan Yesus tidak dapat turun dari salib? Bisa saja Tuhan Yesus bisa melakukan apapun. Namun Yesus memilih untuk disalib. Supaya kita dapat ditebus, ya supaya kita selamat Bapak Ibu. Dia menanggung penderitaan yang begitu dahsyat. Salib itu merupakan hukuman yang sangat mengerikan dan memalukan, ya. Bahkan orang Romawi tidak menghukum warga negaranya dengan cara disalib. Itu mereka gunakan untuk menghukum orang non-Romawi, ya. Karena ini hukuman yang memalukan. Bahkan firman Tuhan katakan orang yang mati disalib itu terkutuk. Nah, namun Yesus mau lakukan hal ini supaya kita dapat hidup. Hidup di dalam kekekalan. Ya, kita tidak binasa. Dan ini bukanlah berita yang biasa. Tidak seharusnya kita menganggap berita ini sebagai berita yang biasa saja. Ya, sepertinya anak-anak sekolah minggu juga hafal dengan alur cerita ini. Namun karena mungkin setiap tahun kita mendengar berita ini, kita anggap kita ya biasa saja. Kita kehilangan kekaguman kita akan karya Yesus yang ada di salib. Bapak Ibu, kalau kita renungkan betapa berharganya yang Yesus sudah perbuat dalam kehidupan kita. Bayangkanlah Bapak Ibu, Saudara, kalau kita tidak mengenal Yesus, ya kalau berita ini tidak kita dengar, kalau kita tidak percaya kepada Dia,
kesudahannya kita tahu kehidupan kita akan menuju kepada kebinasaan. Karena firman Tuhan katakan jalan kepada Bapa itu hanya melalui Yesus. Namun kita bersyukur, ya, kita lolos dari maut, kita lolos dari kebinasaan karena Yesus sudah gantikan itu di salib. Jadi ini bukanlah berita yang biasa. Jangan sampai kita kehilangan kekaguman kita akan karya Yesus yang ada di salib. Begitu besar ya, begitu murah karya pengorbanan Tuhan Yesus itu. Kalau kita tukarkan keselamatan kita, kita tukarkan Yesus dengan harta dunia, dengan pangkat jabatan, atau dengan pasangan hidup, terlalu murah saudara kalau kita tukarkan dengan hal-hal tersebut. Biarlah kita pegang dengan erat keselamatan yang Tuhan Yesus sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita tidak menyia-nyiakan keselamatan yang Yesus sudah buat dalam hidup kita. Puji Tuhan, kita adalah orang-orang yang beruntung. Mengapa? Karena kita mengenal pribadi Yesus. Kita menerima berita tentang Injil keselamatan itu yang menyelamatkan kita dari dosa, dari maut yang mengintai kita oleh karena dosa itu. Puji nama Tuhan. Biarlah masa Paskah ini benar-benar kita syukuri dan bukan hanya saja berhenti di situ. Dan kalau mengingat betapa besarnya perbuatan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan, biar kita hidup mengasihi Tuhan selalu. Kita tidak hidup dengan seenaknya, tetap tinggal di dalam dosa. Namun biarlah kita minta pertolongan Roh Kudus supaya kita tinggal di dalam kasih karunia Allah, melakukan firman-Nya sehingga benar-benar Tuhan disenangkan di dalam kehidupan kita, melalui kehidupan kita. Puji Tuhan. Biar kita datang kepada Tuhan, kita naikkan syukur kita melalui doa. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk karya Tuhan yang besar dan ajaib yang Tuhan sudah kerjakan di kayu salib. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Dan tolong kami Tuhan untuk menjaganya dan untuk mengerjakannya sampai akhir kepada Tuhan memanggil kami kembali. Terpujilah namamu Tuhan, tolong kami supaya kami tinggal di dalam firman-Mu dan senantiasa kami menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah namamu, kami terima berkat firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai